Borobudur di lembah semut. Saudara, kita sekarang berada di sebuah bukit, ya, dan kita melihat bagaimana Ars Susaba di sana. Ars Susaba berada di lembah. Mari kita lihat, kita saksikan pelan-pelan. Kita lihat pelan-pelan. Nah, sudah kita lihat Ars Susaba berada di lembah. Ars Susaba berada di lembah. Ars Susaba berada di lembah. Sekarang matahari mau terbit. Ini lembah terindah di dunia. 57 sekarang. Ini lembah terindah di dunia. Wakana arsuhu alal ma. Ada di sini rahasianya. Jadi ini gambar setetes air. Dengan Google Earth kita bisa lihat itu benar-benar di lembah, dikelilingi oleh gunung-gunung. Ini yang dilihat oleh burung hudhud. Walaha arsyun azim. Tapi waktu dilihat hudhud tempatnya tidak di sini, di Istana Ratu Boko. Anda lihat lembah itu begitu indahnya. Hatta iza atau ala wadi naml, hingga ketika ia berjumpa lembah semut. Lembah terindah di dunia, Wadi Naml. Ini diambil tahun 2009. Wah, matahari mulai terbit. Di sini ada tinggal semut yang dinamakan dia semut dampa. Ini bisa kita lihat dari Bukit Setumbu. Pusat penelitian gunung berapi di dunia itu di Pulau Jawa. Jadi tidak salah lagi kalau Nabi Daud pernah ke Pulau Jawa. Itu perlu penelitian selanjutnya. Saya tidak menceritakan Nabi Daud, saya menceritakan tentang lembah semut yang indah. Oke. Nah, setiap ayat Quran tetap kita punya teori. Itu namanya tafsir. Nah, termasuk Tuhan sendiri. Tuhan yang Maha Esa, Esa itu satu. Satu itu apa? Tetap Anda punya teori tentang satu itu. Setiap pribadi punya teori. Dan itulah yang membuat Anda nanti bisa masuk surga kalau teori Anda itu benar. Jadi, apapun bentuk ayatnya, tetap kita buat teori. Karena ayat itu pribadi-pribadi. Tidak bisa kita bilang, saya tidak punya teori. Termasuk dunia suku bangsa ini, kita pasti punya teori. Teori itu kalau dalam ilmu tauhid dikatakan milatu.
hingga ketika ia berjumpa atas lembah semut. Fatabassama dhahikan min qauliha, maka ia tersenyum dengan tertawa dari perkataannya. Ini gigitan semut dampa, bengkak. Ada semut dampa namanya. Hingga ketika ia berjumpa atas. Kata berjumpa atas ini atau Allah ini dikamuskan dalam kisah Bani Israel, ketika Bani Israel berjumpa atas kaum yang menyembah berhala. Hingga ketika ia berjumpa atas lembah semut. Demikian lembah semut. Tersenyum di lembah semut. BBC ada mengeluarkan CD tentang tersenyum. Senyum palsu melibatkan sinyal langsung dari satu areal di otak ke bagian yang mengendalikan gerak fisik, itu otak motorik. Ini menggerakkan otot di sekitar mulutnya dan membuat ia tersenyum. Senyum asli melibatkan jenis sinyal yang berbeda. Ketika indranya terangsang oleh pengalaman menyenangkan yang asli. Jadi ada pengalaman menyenangkan yang asli. Dan ini adalah reuni. Sinyal ini melewati bagian otak yang memproses perasaan. Alisnya akan turun dan ada garis di pinggir matanya. Itu tanda-tanda senyum yang asli. A fake smile involves a direct signal from one area of her brain to another. The part that plans what Jacqueline's going to do sends a signal directly to the part that controls her physical movement. This moves the muscles around her mouth and makes her smile. But no matter how hard she tries, there are parts of her face that this type of signal cannot reach. A genuine smile involves a different type of signal, one that takes a more complicated route. When her senses are stimulated by a genuinely pleasurable experience, this signal passes through the part of the brain that processes emotion. Here, it's boosted, so that when it arrives at the area controlling Jacqueline's facial muscles, it not only moves her mouth, it also moves the muscles around her eyes. They crease up and her eyebrow dips ever so slightly. Signs that show that of Jacqueline's two smiles, the one at the flower stall was the real thing. And however pleased she seemed to see her friend, she was in fact acting. So understanding what's going on in someone else's brain can help you form a more accurate first impression from their smile. Just watch for the lines around their eyes. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Nabi Sulaiman yang tersenyum di lembah semut ini? Maka ia tersenyum, tertawa dari perkataannya. Asli atau palsu? Jawabnya pastilah senyum ini asli. Berarti dia reuni. Berarti waktu kecil Nabi Sulaiman pernah di lembah semut. Dan kami telah beri kepada Daud Sulaiman sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia banyak kembali. Ini ekspresinya. Ada tamasil yang melihatkan ibunya sedang melihatkan anaknya kepada bapaknya. Dan ini ketika dia sudah besar diambil oleh bapaknya.
Demikian senyum di lembah semut. Fatabassama dhahikan min qauliha. Maka ia tersenyum dengan tertawa dari perkataannya. Kalau kita turun ke Ka'bah, di sisi Ka'bah ini ada yang disebut makom Ibrahim. Ini dia. Ini disebut makom Ibrahim. Ini dia. Padanya ayat-ayat bukti, yaitu makam Ibrahim. Maknanya tempat berdiri. Ada 2 tapak kaki di sini. Disinilah dikamuskan makom. Dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kalau kita perhatikan surat ke-44 ayat 26, kebanyakan penterjemah mengartikan makam ini sebagai kediaman. Pertanyaannya mengapa? Mengapa makam diartikan kediaman? Karena orang dahulu belum menemukan bukti bahwa yang ditinggalkan itu benar-benar makam. Jadi dia menukar kata makam menjadi kediaman. Penukaran seperti itu biasa terjadi dalam menerjemahkan Al-Quran. Karena ketika akal manusia tidak bisa menerimanya, dia merubah kitab dari tempatnya sesuai dengan akal mereka. Sekarang kita tinggalkan makam Ibrahim. Kita menuju ke Istana Ratu Boko. Di sisi tempat bersujud ini tempat bersujud yang menghadap ke matahari yang dilihat oleh burung hudhud. Nah, di sisinya ini ada makom, ada tempat berdiri. Nah, kita cuci dulu tempat berdirinya supaya kelihatan kembangnya. Di Istana Ratu Boko. Nah, ini dia. Ini adalah tempat berdiri. Jadi, benar tempat berdiri yang ditinggalkan, bukan kediaman. Nah, untuk mengetahui ini sebagai tempat berdiri, kita harus ke Arsaba. Nih di sini. Di sini ada gambar makom tadi di selatan. Di sini. Di lantai 1 bagian atas ini. Ada gambar orang berdiri di sini. Jadi dia menjelaskan yang di Istana Ratu Boko. Jadi makom itu tempat berdiri. Bukan kediaman. Ini dia lagi berdiri. Anda bisa lihat ini lagi berdiri dia. Betapa banyak mereka tinggalkan dari taman-taman dan mata-mata air.
dan tanam-tanaman dan tempat berdiri yang berbeda. Dan tanam-tanaman dan tempat berdiri yang berbeda. Makam ini tempat berdiri, bukan kediaman. Faktanya sudah kita temukan. Jadi ini tempat berdiri. Yang ikut ekspedisi mencobakan berdiri di sana. Dan itu berada di sini, di sisi tempat bersujud. Itulah makam di Istana Ratu Boko. Dan itu ada di buku Borobudur Peninggalan Nabi Sulaiman, di kulit luarnya. Ada di halaman 62. Kita tinggalkan Arsaba. Jadi makam itu tempat berdiri, bukan kediaman. Hal itu sama dengan Sidrin Kolil. Sidrin ini dulu diartikan pohon, karena mereka tidak menemukan buktinya. Sehingga ada sekarang pohon yang bernama pohon Sidrin. Padahal Sidrin Kolil itu bentuknya seperti ini. Bukan pohon. Nah, itu sebab orang di sorga itu duduk berhadap-hadapan. Karena kalau saudara duduk di sini pasti berhadap-hadapan. Dan ini adalah cetak biru dari Sidrin Mahdud. Nah, kata sidru itu dalam Al-Quran ada 4. Sidrah ada 2. Di sisi sidrah tempat berhenti, indah sidratil muntaha. Dan ketika sidrah ditutup oleh sesuatu yang menutupi, iz yaksha sidrata ma yaksha. Ini dilihat Nabi pada waktu Isra Mi'raj. Dan ini yang melihat ini cuma Nabi Idris, karena Nabi Idris pernah ke sorga. Di dalam Sidrin Mahdud. Kalau Sidrin ada artikan pohon, masa orang di sorga di dalam pohon. Nah, mengkamuskan ini hanya di Sabah. Di Sabah ada Sidrin Kolil. Maka itu pakai syai'in di sini, dan sesuatu. Bukan pohon. Wa syai'in min Sidrin Kolil. Dan sesuatu yang disebut Sidrin Kolil. Di sini dia sangat kecil. Kalau kita lihat luas daerah yang hilang di Istana Ratu Boko, Sidrin Kolil itu kecil sekali. Kecil dia. Dan sesuatu yang disebut Sidrin Kolil. Dan itu terjadi secara matematis ketika terjadinya transformasi 19. Sehingga terjadilah kolil di sini, dan ini azim. Di dalam Sidrin Mahdud di sorga, dan ini dan sesuatu yang disebut Sidrin Kolil.
wa syai'in min sidrin qalil. Mereka bersandar atasnya berhadap-hadapan. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ini dulu cuma sebuah ayat, tetapi sekarang kita bisa melihat faktanya. Jadi kalau duduk berhadap-hadapan. Mereka bersandar atasnya berhadap-hadapan. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Dan dia masukkan mereka ke surga yang pernah dia kenalkan dia kepada mereka. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Jadi orang yang dimasukkan ke surga sudah dikenalkan. Salah satu yang dia kenalkan itu adalah Sidrin Mahdud. Bagaimana mengenalkan Sidrin Mahdud? Yaitu Sidrin Qalil di Sabah. Pada keduanya ada mata air yang mengalir. Padanya ada mata air yang mengalir. Nah ini saudara, di Istana Ratu Boko, kalau musim hujan, air benar-benar mengalir. Menurut Anda dari bukit itu keluar mata air. Ini luar biasa. Jadi kita sudah menemukan duplikat dari surga itu. Duplikat dari Sidrin Mahdud di sini di Istana Ratu Boko. Tentulah yang membuat model ini orang yang pernah ke surga, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Dan sesuatu yang disebut Sidrin Qalil wa syai'in min Sidrin Qalil. Jadi dulu Sidrin ini diartikan pohon, seperti makam diartikan kediaman. Itu adalah gatologika orang dahulu. Tetapi faktanya tidak demikian. Ketika sidra ditutupi oleh sesuatu yang menutupi, iz yaksha sidrata ma yaksha. Nah ini pernah kita lakukan pada angkatan ke-10. Ketika kita membaca Asmaul Husna versi Al-Quran, kita ditutupi oleh sesuatu yang menutupi. Di sini kita membaca 76 pasang nama Allah. Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Arsyil Azim. Plat emas. Ketika Istana Ratu Boko itu dipindah, ia meninggalkan bukti fisik. Ia dipindah melebihi kecepatan cahaya. Itu jarak pindahnya 36 km. Ideal untuk penerbangan burung Luhut terbang, kemudian dia kembali. Dan dia terlambat, hampir dihukum oleh Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memberi dia surat. Ternyata surat itu di atas plat emas. Nah, dia membawa surat itu dan dia menjatuhkannya di Istana Ratu Boko. Jadi surat Nabi Sulaiman itu harus ada di Istana Ratu Boko. Nah itu memang ditemukan plat emas ini di dalam kolam. Tulisan Allahnya masih ada di sini. Ia berkata, hai para malak, sesungguhnya telah dicampakkan kepadaku satu tulisan yang karim. Makanya itu dia katakan tulisan ini karim, karena dia di atas plat emas. Padahal surat itu sebenarnya ancaman. Jangan berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dengan menyerah diri. Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Tapi dia katakan itu karim. Nah, kepala suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
ditemukan di kolam mandi, karena dia waktu mau menyerah dia mandi dulu, dia berdandan. Maka dengan izin Allah, surat Nabi Sulaiman yang di atas emas itu jatuh di kolam. Itu sebab di surat Sabah ayat 21 dikatakan, dan Rabbmu pemelihara tiap sesuatu. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Itulah plat emas yang ditemukan di Istana Ratu Boko. Stupa tertinggal di Istana Ratu Boko, ada satu stupa yang tertinggal. Nah, itu menandakan bahwa Arupa Datu memang dipindah dari sini. Akibatnya terjadi kekosongan di Istana Ratu Boko ini, di ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Di sini ada satu stupa yang tertinggal di sini. Nah, yang menarik perbedaan segi enamnya ini. Kalau di Istana Ratu Boko dia masih seperti batu, sedangkan di Arupa Datu dia sudah meleleh. Kalau kita katakan itu karena sinar matahari, ya mengapa kepalanya si Wildan dan si Gilman itu nggak meleleh? Nih, kenapa nggak meleleh dia? Karena dia dibuat setelah pemindahan. Ini angkatan ke-30 sedang duduk di satu stupa yang tertinggal. Angkatan ke-30. Anda bisa lihat, ini stupa untuk si Wildan tidak mempunyai segi 6. Ini palsu. Ada tanda paku di sini, dia palsu ini. Jadi saya lihat ini tidak ada segi 6-nya. Dan ini ternyata cuma satu stupa. Segi 6 ini untuk satu stupa saja. Ini ada segi 6. Nah, kalau Anda perhatikan Gilman itu mempunyai segi 6. Lihat, ada segi 6-nya di sini. Nah, kembang segi 6-nya ada. Hanya Wildan yang tidak punya. Jadi memang ada satu stupa yang tidak punya kembang segi 6-nya. Tertinggal di sini. Buah pahit. Kalau kita katakan buah pahit, ya banyak sekali buah pahit di bumi. Tapi buah pahit yang ada buah manisnya, itu tidak mudah. Dan kami tukar bagi mereka 2 kebun mereka dengan 2 kebun yang keduanya mempunyai rasa buah yang pahit. Ini setelah banjir. Buah pahitnya adalah buah maja. Kalau di Yaman ada buah pahit, tapi dia tidak mempunyai. Inilah buah maja yang rasanya pahit, yang menjadi dasar nama maja pahit. Maja pahit, Anda boleh coba. Tapi maja ini ada yang manis. Di India misalnya majanya manis. Nah, ini adalah tumbuhan yang berada di negeri Sabah. Negeri Sabah di sebelah utara dan sebelah kanan dan sebelah kiri dari negeri Sabah itu ada kebun yang dulunya berbuah manis. Tapi setelah terjadi banjir, itu akhirnya buah ini jadi pahit. Kemudian berdasarkan inilah nama Majapahit. Inilah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu sekitar tahun 1293 sampai
1478. Ada juga yang mengatakan sampai tahun 1500. Kemudian baru dia dipastikan runtuh pada tahun 1622 ketika berdirinya Kerajaan Demak. Jadi Majapahit itu sudah bagian kecil saja dari Kerajaan Demak. Luar biasa. Majra, bukti bahwa negeri Sabah itu berada di Pulau Jawa. Dua kebun, yang keduanya mempunyai rasa buah yang pahit. Jannataini zawata ukulin khamtin. Ini data dari internet tentang buah maja. Maka kami menjadikan mereka buah mulut. Faja'alnahum ahaditha. Jadi ada cerita turun temurun. Nah, untuk memperkuat turun temurun inilah ada kerajaan besar yang mau menamakan dirinya Majapahit. Sehingga buah maja ini jadi terkenal. Alexander had found a powerful way to spread his image throughout the empire. For generations, Alexander's successors would produce coins with his face on them. Any association with Alexander would also give them authority. It was a brilliant idea, and one which leaders ever since have used as a daily reminder to us all of who's in charge. Nah, semuanya orang membuat koin itu gambar orang. Tapi koin Majapahit tidak gambar orang. Dan ternyata koin Majapahit bertuliskan 2 kalimat syahadat. Jadi tidak gambar orang, tapi koin ini bertuliskan 2 kalimat syahadat. Ini menunjukkan kekuatan Islam dulu. Dan seperti kita ketahui, lambang Majapahit adalah bintang 8. Seperti lambang Muhammadiyah. Dan lambang ini terdapat di tengah-tengah koin sebagai bukti ini adalah mata uang resmi Majapahit. Ini adalah koin resmi dari Kerajaan Majapahit. Sekarang koin ini tersimpan di Museum Gajah di Jakarta, Indonesia. Dan kami tukar bagi mereka 2 kebun mereka dengan 2 kebun yang keduanya mempunyai rasa buah yang pahit.
Demikian buah pahit. Tiap hancuran kami bataskan perjalanan. Jadi ketika negeri Sabah itu kena banjir, maka kami kirim atas mereka banjir besar. Farsalna alaihim sailal arim. Dan kami bataskan padanya perjalanan. Ini yang tidak dimiliki oleh Yaman. Wa qaddarna fiha sayra. Jadi berarti air banjirnya masih ada. Sehingga terbatas perjalanan darat mereka. Jadi Sabah itu seperti ini dulunya. Sehingga terbatas perjalanan darat mereka. Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran. Nah ini juga tidak dimiliki oleh Yaman. Tiap hancuran ini. Indonesia atau daerah ASEAN ini terdiri dari 17.000 pulau. 9.000 pulau belum punya nama. Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran. Nah, kata tiap hancuran ini dikamuskan pada ayat ketujuhnya. Yaitu fenomena orang yang sudah mati digali. Itu yang dikatakan tiap hancuran. Yaitu seperti tulang-tulang yang berserakan. Ketika kamu sudah hancur tiap hancuran, sesungguhnya kamu sungguh dalam ciptaan yang baru. Tuh. Jadi kepalanya di Kalimantan, tulang kakinya di Sumatera, tulang tangannya di Pulau Jawa, dan tulang-tulang yang lain di pulau-pulau yang lain. Dan ini tidak dimiliki oleh Yaman. Indonesia lah yang bisa mengekspresikan seperti tulang-tulang yang berserakan. Kami adalah tulang-tulang yang berserakan, kata Khairil Anwar. Indonesian archipelago has over 17,000 islands, stretching 5,000 kilometers along the equator. Ini dari BBC. At the crossroads between the Indian and Pacific Oceans. 17.000 pulau. Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran. Ingatlah, Al-Quran itu bukti untuk tiap sesuatu. Tibyana likulli syai'in. Dan penjelasan tiap sesuatu. Tafsila kulli syai'in. Kalau kita merentang tali dari Ka'bah, dari Rukun Sam ke Hajar Aswad, nah perpanjangan garis ini akan melewati Arsaba.
dari Rukun Syam ke Hajar Aswad. Kalau kita teruskan, ini adalah garis yang dulu dikatakan garis coklat awal tawaf. Dan ini adalah garis penghadapan Hajar Aswad. Garis ini menghadap ke tanah air. Tidak mudah membuat garis itu, 3 titik itu segaris. Kalau saja tidak ada campur tangan makhluk yang bisa meraba-raba langit. Karena jin dalam surah Al-Jin dikatakan telah meraba-raba langit. "72 Khiyam. Dalam surah Ar-Rahman dikatakan bidadari yang tersimpan di dalam mahligai. Dan dikodekan di ayat 72. Hurum maksuratun fil khiyam. Di dalam buku Borobudur dikatakan bahwa 72 princess itu di dalam itu adalah dari budaya Jawa. Buku ini, Borobudur A Prayer in Stone, dia dikatakan bahwa dari budaya Jawa. Jadi ini khiyam. 72 ini dari budaya Jawa. Bidadari yang tersimpan di dalam mahligai, melayani atas mereka anak-anak muda laki-laki yang kekal. Demikian 72 khiyam dari budaya Jawa. Monumen bangsa-bangsa. Jin mengatakan dia telah raba-raba langit dan kami telah raba-raba langit. Ini menunjukkan bahwa tentara Nabi Sulaiman mengetahui bumi itu bulat. Jadi bumi semuanya telah dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Nah, di sini
Di Rupadatu ini, di lantai kelima ini, ada monumen bangsa-bangsa dengan rumus 1311, dan ini bilangan yang habis dibagi 19. Satu wanita, 3 orang, satu laki-laki diapit oleh 2 wanita, satu wanita. Jadi 131. Nah, ini satu orang yang sedang duduk. 1311. Dan ini terulang sebanyak 94. Tetapi wajahnya diganti-ganti. Tidak mudah membuat wajah yang berbeda-beda ini kalau yang membuatnya belum menemui manusia di dunia. Jadi ini tempat berkumpul peradaban. Bangsa-bangsa telah dikumpulkan di sini dan difoto, dicetak di batu hasil fotonya. Dan itu dilakukan oleh jin dan setan atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi tempat berkumpul peradaban. Wajahnya dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu mengenali. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Nabi Sulaiman telah melakukannya. Tempat berkumpul peradaban. Itulah yang dikatakan Sabak, tempat berkumpul. Sedangkan piramida tumpul maya ini pembuatannya meniru Candi Sukuh di lereng Gunung Lawu. Di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Piramida asli dari piramida Maya. Bukti bahwa kebudayaan Maya itu berasal dari sini. Tadi suku di lereng Gunung Lawu. Bisa kita lihat bahwa ini adalah kebudayaan Maya yang asli. Anda bisa lihat. Ini jauh lebih tua. Ini waktu film ini diambil hari hujan rintik-rintik. Jadi kameranya ditudung pakai payung. Inilah budaya asli dari suku Maya, bahwa kebudayaan dunia itu berasal dari sini. Anda bisa lihat ornamen-ornamennya semuanya adalah ornamen. Nah, seperti Ini akan dibangun oleh orang-orang Amerika Tengah yang pendek-pendek. ternyata bangsa itu berasal dari sini. Jadi Indonesia tanah airku, tanah baldatun thayyibatun. Di sanalah lahir peradaban, tempat berkumpul bangsa-bangsa. Dan sekarang sedang ditunggu kebangkitannya. Sabirat. Kalau kita mendatangi negeri Sabak, yaitu di Pulau Jawa, ini Pulau Jawa, Jawa Tengah ini. Nah, 700 km di selatan Pulau Jawa ini. Tapi di bawah laut ada bekas roda kendaraan yang besar. Kita bisa hitung lebarnya dengan Google Earth. 13 km.
Untuk bisa memahami ini, kita harus ke Arsaba, ke monumen bangsa-bangsa. Sebagai kitab Zabur yang hilang, dan karena tiap sesuatu ada di dalam Zabur, ternyata rahasia ini pun ditulis di sini, di lantai 2 dari atas nih, di sebelah barat. Di situ ada relief kendaraan. Di situ dia reliefnya. Ini dia reliefnya. Nah, sejak Borobudur ditemukan, relief ini tidak ada yang menceritakannya apa. Ini adalah kendaraan roda gigi yang alat pengeruknya saja pakai roda. Ini petak, tanda dia benda teknik. Jadi alat pengeruk aliran tembaga. Kepada Nabi Sulaiman dialirkan aliran tembaga. Nah, ini yang disebut sabiqat, bukan baju besi. Baju besi itu labusin. Ini sabiqat, sabiqat ya sabiqat. Nah, disinilah dikamuskan kata dahsyat. Karena ayat ini mengatakan kerajaan Daud itu dikatakan dahsyat. Wasyadatna mulkahu, kami dahsyatkan kerajaannya, dan kami dahsyatkan kerajaannya. Jadi kalau ditanya dahsyat itu gimana, yaitu dia punya kendaraan yang lebarnya 13 km. Nah, pada gilirannya dia untuk membuat kita faham kata dahsyat itu. Karena Allah dikatakan innahu qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya dia kuat dahsyat yang mempunyai balasan. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah kuat dahsyat mempunyai balasan. Jadi untuk mengkamuskan kata dahsyat supaya otak kita benar goresannya. Jangan kita mengatakan dahsyat tapi kita tidak bisa memberikan contoh dahsyat itu bagaimana. Nah, kalau kendaraan ini jalan di Jakarta, kalau dia dan kami dahsyatkan
kerajaannya. Wasadatna mulkahu. Kamus kanan. Bani Israel itu dijanjikan ke sebelah kanan Tur. Kalau Tur itu ini gedung, kanannya mana? Nah, kita harus mengerti bumi itu bersujud ke timur. Maka itu kita menjadikan badan kita sebagai kompas. Kalau kita bersujud ke timur, mengikuti sujudnya bumi, maka kanan itu selatan. Dari sinilah kita tahu kanan itu selatan. Nah, di utah ada sebuah lembah. Nah, di lembah ini pernah ditemukan fosil sendal. Ini sebuah lembah. Bisa dibuktikan di sekelilingnya ada gunung. Di sini ada kamus kanan itu. Di sini ditemukan dua sendal, fosil sendal. Dan ini mengingatkan kita dengan kisah Nabi Musa. Sesungguhnya aku Rabbmu, maka tanggalkanlah dua sendalmu. Sesungguhnya engkau di lembah. Ini lembahnya. Innaka bilwadi. Jadi di lembah ada sendal. Pernah disiarkan oleh RCTI juga. Sesungguhnya aku penguasamu, maka tanggalkanlah dua sendalmu. Sesungguhnya engkau di lembah. Tahun 1986, William Master menemukan fosil sendal di lapisan batuan Kambrium di atol di Utah. Fosil sendal itu terkikis 1/8 inci di tumit sebelah kanan. Pertanda orang yang memakai sendal ini memakai tongkat di tangan kanan. Benda seluruhnya berukuran 10,5 inci dan lebar 3,5 inci dan 3 inci pada tumit. Ini dia sendal itu, fosil sendal. Ini dia keterangan dari televisi. Fosil yang besar pertama ditemukan. Tumitnya terkikis sebanyak 1/8 inci lebih banyak dari bagian sol. Sendal itu dipakai lama pada tumit sebelah kanan sebagai indikasi dari menahan beban yang alami. Jadi dia pakai tongkat. Seluruhnya berukuran 10,5 inci, lebarnya 3, sekian inci dan 3 inci pada tumit. Benda seluruhnya berukuran 10,5 inci, 3,5 inci lebar dan 3 inci pada tumit. Dan ini ayatnya. Dan apa itu di tangan kananmu, hai Musa? Ma tilka biyaminika ya Musa. Ia berkata, ini tongkatku, aku bertekan atasnya. Dan aku gugurkan daun dengannya untuk kambingku dan adalah bagiku padanya beberapa kegunaan yang lain. Aku bertekan atasnya. Di tangan kanan dia bertekan. Maka itu kakinya terseret. Mungkin dia sakit kakinya sebelah kanan.
Tumitnya terkikis sebanyak 1/8 inci lebih banyak dari bagian sol. Sendal itu dipakai lama pada tumit sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi ini salah satu kamus kanan itu. Itu lembah tempat adanya 2 sendal. Kalau Anda katakan itu sendal penduduk di sana, berarti sendal penduduk di sana itu lebih penting daripada sendalnya Nabi Musa. Sementara sendal Nabi Musa Anda belum menemukannya. Padahal Allah mengatakan memelihara tiap sesuatu. Sehingga sekarang kita bisa tahu Ardul Muqaddas itu adalah sebelah kanan Tur. Sehingga Muqaddas kita tahu artinya. Sebelah kanan Tur, yaitu Ardul Muqaddas. Jadi sebelah selatan Tur. Nah, kemudian ada lagi ayat yang mengatakan, apa tidak mereka perhatikan kepada apa yang diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang bayangannya berpindah dari kanan dan dari kiri. Nah, jadi dari selatan dan utara. Nah, ini dia. Bumi kita itu terbuai ke utara dan ke selatan. Ketika dia terbuai ke utara, dia membentuk bayangan di selatan. Apa tidak engkau lihat kepada Rabbmu bagaimana dia gandakan teduh? Itu yang dikatakan teduh yang digandakan. Jadi bayangan yang bergerak dari kanan ke kiri itu, dari indeksnya adalah, patokannya adalah khatulistiwa. Nah, ayat ini, dan sungguh adalah untuk Sabah, pada tempat mereka ada ayat. Tiada ayat. Hutan, 2 hutan sebelah kanan dan kiri. Berarti sebelah kanan, sebelah selatan khatulistiwa dan sebelah kiri khatulistiwa. Jadi berarti negeri Sabah itu harus dilalui oleh khatulistiwa. Disinilah Yaman tidak masuk. Nah, hutan di sebelah kiri itu adalah hutan Sabah di Kalimantan. Dan di sebelah kanan adalah Wonosobo, hutan Sabah. Demikian kamus kanan. Nikmal abdu, sebaik-baik hamba. Dan kami telah beri kepada Daud Sulaiman sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia orang yang patuh. Sebaik-baik hamba ini disebut lagi tentang Nabi Ayub. Sesungguhnya kami dapati dia sabar, sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia orang yang patuh. Jadi ada 2 nabi yang dikatakan sebaik-baik hamba, nikmal abdu ini. Selain Nabi Sulaiman, Nabi Ayub juga dikatakan nikmal abdu. Sulaiman telah beri kepada Daud, dan kami telah beri kepada Daud Sulaiman sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia orang yang patuh. Ekspresi sebaik-baik hamba itu terlihat tangannya. Telah dikutuk orang kafir dari Bani Israel atas lidah Daud dan Isa anak Maryam. Dan Sulaiman mewarisi Daud. Jadi Nabi Sulaiman bukan dari Bani Israel. Sebagai sebaik-baik hamba. Jadi ibunya dari Pulau Jawa. Sulaiman sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia orang yang patuh. Sesungguhnya kami dapati dia sabar sebaik-baik hamba. Nabi Ayub. Sesungguhnya dia orang yang patuh. Jadi kalau kita bandingkan, sebaik-baik hamba itu hanya 2 dalam Al-Quran. Tapi Nabi Sulaiman sebaik-baik hamba, dia sehat, dia raja. Sedangkan Nabi Ayub, dia sakit sebagai hamba. Nah, yang menarik adalah
Nabi Sulaiman itu membelenggu setan. Dia sebagai hamba, tapi dia bisa membelenggu setan. Sementara Nabi Ayub, dia disentuh setan, dia sakit. Aku disentuh setan dengan kepayahan. Jadi dia disentuh setan kepayahan. Dia dikatakan sebagai hamba. Anda bisa bayangkan betapa hebatnya Nabi Sulaiman sebagai sebaik-baik hamba. Seorang raja yang punya kekuasaan yang luar biasa. Sulaiman sebaik-baik hamba. Tabut. Tabut itu sudah ada gambarnya di Borobudur sebagai kitab Zabur. Berarti dia tergambar di dalam kitab Zabur. Dan dia dijaga. Penjaganya pun wajahnya seperti Mbah Marijan. Nah, ini Nabi Daud. Nah, ini Nabi Sulaiman. Ini serah terima kerajaan. Nah, ayat yang menceritakan tentang tabut itu disebut pada surah Al-Baqarah ayat 248. Gini dia. Dan berkata untuk mereka nabi mereka bahwa kode kerajaan itu, bahwa akan datang kepada kamu tabut, peti. Padanya ada yang menyenangkan hati. Menurut Anda, peti yang menyenangkan hati itu apa? Dari Rabb kamu. Dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Dipikul dia oleh malaikat, sesungguhnya di dalam itu ada ayat untuk kamu, jika kamu orang yang percaya. Jadi yang menyenangkan hati ini yang jadi masalah. Apa buktinya? Di dalam kotak itu ada yang menyenangkan hati. Fihi sakinah. Nah, ini ada di Pulau Jawa. Sakinah ini menyenangkan hati. Apa buktinya? Ya, orang mau menontonnya sampai pagi. Ya, Anda tinggal cari saja di Pulau Jawa itu peralatan yang disimpan di dalam peti dan orang mau menontonnya sampai pagi. Apa? Itu ada di Pulau Jawa. Sakinah dari Rabb kamu dan peninggalan dari apa yang ditinggalkan oleh Musa dan Harun. Dan bagaimana dia dibawa oleh malaikat, dan itu kejadian di Banten. Ada buku Al-Quran sepanjang 2,5 meter, lebarnya 1,38 meter, dan ada pedang 1,7 meter. Tiba-tiba pagi-pagi sudah ada di halaman masjid. Nah, siapa yang membawa? Kalau kita mau tanya bagaimana tabut itu dibawa, ini contoh barang yang dibawa oleh malaikat. Dan saudara, dalam 3 hari terakhir ini warga Lebak Banten dihebohkan dengan temukannya sebuah Al-Quran kuno berukuran raksasa. Ini panjangnya 2,5 meter dan lebarnya 1,38 meter. Ya, dan di samping Al-Quran juga ditemukan sebuah pedang dengan panjang 1,7 meter. Kedua benda tersebut ditemukan warga tergeletak begitu saja di depan sebuah masjid di Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadak. Aneh tapi nyata, begitulah tanggapan warga Lebak Banten yang datang menyaksikan keberadaan Al-Quran dan pedang raksasa di Masjid As-Sadat Desa Bojong Leles, Lebak Banten. Tidak hanya karena ukurannya yang besar, tapi karena asal-muasal kedua benda tersebut yang tiba-tiba saja ditemukan tergeletak di halaman masjid. Menurut keterangan pengelola masjid Haji Dedi Yayat, Al-Quran dan pedang raksasa tersebut ditemukan tergeletak begitu saja tanpa diketahui pembawanya. Kondisi ini sempat membingungkan warga, mengingat saat itu warga banyak yang berkumpul di masjid untuk memperbaiki tempat wudhu. Sejauh ini Majelis Ulama Indonesia Lebak dan sejumlah ulama tradisional telah memeriksa kandungan Al-Quran bersampul kulit unta. Dari hasil pemeriksaan diketahui seluruh isi Al-Quran yang ditulis dengan tangan ternyata sesuai dan lengkap. Pas muasar, Pak. Saat itu warga sendiri sedang kumpul. Warga sendiri alhamdulillah sedang berkumpul, sedang gotong royong. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Al-Quran dan pedang tanpa pemilik tersebut kini disimpan di Masjid As-Sadat dengan penjagaan polisi. Karena banyaknya warga yang berkunjung untuk melihat, pengelola masjid membuatkan tempat khusus bagi dudukan Al-Quran dan pedang. Agus Faisal Karim dan Taufik Muharam melaporkan dari Lebak, Banten.
Telah dikutuk orang kafir dari Bani Israel atas lidah Daud dan Isa anak Maryam. Dan Sulaiman mewarisi Daud. Berarti Nabi Sulaiman bukan dari Bani Israel. Dan tabut itu pasti diwariskan ke Nabi Sulaiman. Ini upacara serah terima. Sulaiman mewarisi Daud. Dan kami telah beri kepada Daud Sulaiman sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia banyak kembali. Jadi Nabi Sulaiman itu, su itu artinya baik. Nah ini sebaik-baik hamba pakai kata nikmal, nikmal abdu. Ini ekspresinya. Dan ini Nabi Daud. Sesungguhnya tanda kerajaan itu bahwa akan datang kepada kamu tabut. Ya, ini dia tabut. Di dalamnya ada yang menyenangkan hati, sehingga orang menontonnya sampai pagi. Kalau dia tidak menyenangkan hati, tidak ditonton orang sampai pagi. Dan peralatan itu disimpan di dalam peti. Dan itu ada di Pulau Jawa. Lah dalah iki tenanan to. Apa nengger? Nek Nabi Sulaiman iku asline Jawa. Ha kuwi buktine ora mung 1, 2, 3, nanging 14. Lah neng mulakno maca bacalah Iqra. Lho kowe lah kok malah marahi aku. Kowe iki mung apa? Buta galak, resoles, raksasa, kriminal, nek buta terus ora entuk maca apa piye? Ora entuk dadi pinter. Don't judge book by its cover, Mas Bro. Harapan saya adalah kita sebagai bangsa yang mewarisi Arupadatu khusus ya. Dia adalah satu-satunya benda yang pernah bergerak melebihi kecepatan cahaya. Dia harus menjadi pusat studi kita. Ya. Jika kita bisa melakukan penelitian ini, insya Allah kita akan bisa membuka tabir rahasia bagaimana kecepatan melebihi cahaya itu. Pemindahan Arupadatu itu dipindahkan dari Istana Ratu Boko ke Lembah Semut, yaitu tempat Borobudur sekarang ini. Maka terjadilah kekosongan yang luar biasa. Di Blora, Jawa Tengah. Jadi orang yang bisa memindahkan Arupadatu itu, keturunannya atau orang itu sendiri masih ada sekarang.